Nah, pertanyaannya ini kan sekarang ada yang bilang tip, tapi ini itu termasuk yang disemprot. Nah, Iya. apakah ada itu tip disemprot itu? Ya, sama-sama alami pun belum tentu dapat disebut sebagai tip, apalagi kalau tidak alami. Bahasan betapa Rasulullah SAW itu sangat menjaga baunya. Pernah suatu ketika di antara istri beliau itu ada yang bersekongkol dengan yang lain sesama istri beliau. Tapi poin menarik yang dapat kita perhatikan di sini adalah segala upaya untuk menjaga bau badan, menjaga orang lain agar tidak sampai merasa tidak nyaman di sekeliling kita, menjaga agar bau kita adalah bau yang disukai oleh malaikat, ya, menjaga agar bau kita itu membuat kita sendiri juga betah dalam melakukan kebaikan. Ini merupakan hal yang perlu kita upayakan, walaupun apes-apesnya dalam tanda petik menggunakannya bukan wewangian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam bincang wewangi tuntunan Nabi. Sudah lama tidak Masya Allah, ya. bincang-bincang tentang wewangi ya, karena beberapa termasuk karena kemarin Ramadan saatnya ada beberapa agenda. Ala kulli hal ini perbincangan yang penting yang perlu untuk senantiasa kita kembalikan ingatan kita terhadap tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berwewangi. Nah, Ustadz, ini kan kalau kita sudah berkali-kali menyampaikan Rasul itu menyebut wewangi dengan istilah tib. Nah, pertanyaannya ini kan sekarang ada yang bilang tip, tapi ini itu termasuk yang disemprot. Nah, apakah ada itu tip disemprot itu? Iya. Pertama mari kita ingat dulu bahwa di dalam hadis ada dua istilah. Misalnya kalau kita ingat berkenaan dengan wadah minyak wangi. Ada yang disebut sebagai ju'nah. Dan ju'nah itu merujuk pada ju'natu attar. Artinya wadah minyak wangi yang itu merupakan nama generik. Itu nama generik. Kemudian yang kedua adalah tip, sukatu tip. Tip itu apa? Tip itu adalah minyak wangi yang tobi'i. Tobi'i itu berarti alami, asli. Ada yang asli tapi nggak tobi'i. Contohnya, ambil analogi ya. Ayam itu asli ayam, beneran ayam. Tapi nggak alami. Pertumbuhannya dengan suntikan, dengan macam-macam. Telur juga demikian. Asli dari ayam petelur. Tetapi telurnya nggak alami, itu ada. Begitu pula gaharu, ada yang nggak alami, nggak tobi'i. Nah, itu untuk memberi gambaran bahwa yang asli itu tidak selalu sama dengan tobi'i. Cukup tidak, yakni ada elemen yang ketiga, yakni thayyib. Artinya zatnya itu sendiri bukan karena baunya, zatnya itu sendiri baik. Karena baik, bau yang menyenangkan, enak itu juga bisa disebut sebagai thayyib gitu. Nah, dalam hal ini thayyib itu zatnya bermanfaat. Dari sini kita dapat mengambil pemahaman bahwa sama-sama alami pun belum tentu dapat disebut sebagai tip, apalagi kalau tidak alami. Lalu kalau yang disemprot itu mungkin nggak itu tip. Kita ingat kembali yang disemprot itu apa? Yang paling banyak dipakai itu kan adalah eau de parfum. Eau itu artinya air. Pertanyaannya adalah pengencer yang dipakai sekarang itu air atau cairan-cairannya sifatnya sintetik artifisial. Nah, tidak harus alkohol, karena kadang-kadang orang mempromosikan ini non alkohol. Ini terutama kalau bentuknya minyak ya. Karena untuk tidak baik itu nggak harus pakai alkohol. Nah, apakah mungkin misalnya wewangian itu dengan menggunakan air? Sangat mungkin pada asalnya. Jika bahannya itu adalah bahan yang tobi'i, asli dan thayyib. Dan kualitasnya sangat tinggi. Kita ingat juga misalnya proses untuk mengubah dari maspot. Jadi maspot ini kan yang untuk misik itu. Misik ya, itu kan dikerok dalamnya. Itu agar menjadi minyak wangi harus pakai air. Pakai air. Pakai apa nih yang biasanya digoncang itu? Maserasi. Ya, proses maserasi.
Dan airnya air murni, bukan air minum. Jadi bukan ya. air sembarangan. Ya, masih betul-betul H2O. Begitu pula kalau kita ingin mengubah ambar tadi ini ambar dengan ember ya, karena ember serapan ambar menjadi minyak wangi. Prosesnya juga sama dengan menggunakan air. Maka kalau proses awalnya saja bisa menggunakan air, begitu pula kalau kita ingin menjadikannya lebih encer, lebih mudah disemprot, itu bisa pakai air. Tetapi masalahnya adalah yang sekarang kita jumpai, terus terang saya belum pernah menjumpai ada wewangian yang disemprot itu yang bahannya air. Ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana kalau dicampur dengan air zam-zam? Pertanyaannya, air zam-zam itu ukurannya seberapa? Itu pengencer tunggal atau hanya ditetesi beberapa? Ditetesi beberapa itu tidak mengubah statusnya. Lalu ada yang mengatakan, loh kan air zam-zam itu sesuai dengan niatnya. Sebentar, sesuai dengan niatnya itu untuk diminum. Apakah minyak wangi tadi diminum? Jika tidak, maka tidak terkena dengan ayat ini. Lagi pula, dicampur itu kenapa? Jangan-jangan itu hanyalah strategi untuk jualan. Artinya, kalau itu hanya strategi untuk jualan, maka ini tidak dapat dikatakan bahwa, ini kan tergantung niatnya. Karena sekali lagi, tergantung niatnya itu kaitannya dengan niat ketika meminum air zam-zam. Jadi, kehadiran air zam-zam beberapa tetes pada eau de parfum atau eau de toilet atau bahkan extrait de parfum tidak memberi pengaruh apa-apa. Gitu. Hanya metode jualan gitu. Ya, hanya semacam gimmick saja sehingga terkesan lebih islami begitu. Artinya sebenarnya bisa jadi disemprot tadi itu bisa alami, tetapi hari ini prakteknya hampir semuanya yang disemprot itu tidak alami. Gitu. Karena itu tadi saya membicarakan mengenai bayi teori dimungkinkan nggak? Dimungkinkan. Tetapi pertanyaannya secara faktual ada nggak? Gitu. Jadi kenapa kita perlu disiplin dari segi takrif, definisi, dari segi keilmuan agar tidak menutup kemungkinan kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Boleh jadi misalnya contoh bahannya alami, lalu kepingin lebih banyak, kepingin lebih ekonomis atau kepingin bisa disemprot. Tentu saja semprotannya berbeda dengan kalau ada campuran alkoholnya ya. Lalu kita menggunakan misalnya minyak kelapa yang sudah difraksinasi. Minyak kelapa ya? Ya, itu sebagai pengencer yang sudah difraksinasi. FCO ya. FCO. Bukan frying tapi. Karena ada yang saya pernah cari FCO lah kok frying coconut oil ini. Saya pernah beli itu, gitu. Kan saya pastikan lagi, betul ini FCO gitu ya, betul itu. Beli saya, loh kok sekian waktu kok baunya jadi tengi gitu ya. Setelah saya baca lagi ternyata frying coconut oil. Nah ini juga sama tadi, kehadiran beberapa tetes air zam-zam hanya sebagai gimmick saja gitu. Ini FCO, ini istilah yang sebenarnya baku dipakai untuk fragrance coconut oil. Tapi diganti menjadi frying itu. Nah, FCO dalam arti fragrance itu tidak berbau, relatif tidak berbau, kemudian teksturnya juga lebih nyaman. Ini kalau dijadikan sebagai campuran minyak wangi, memungkinkan untuk dipakai sebagai semprotan. Tetapi semprotannya memang tidak semenyebar sedahsyat kalau menggunakan alkohol. Dan kemudian ini tidak meningkatkan persebaran bau. Jadi sesuai dengan kondisi alami dari yang dicampur. Misalnya ada beberapa wangian yang memang aromanya itu sangat menyebar. Nah, kita ingat dulu istilah-istilah berkenaan dengan wewangian itu ada yang intisyarul iter. Nah, ini masih pakai istilah iter ya. Artinya istilah jentiknya kan iter. Intisyarul iter, persebaran. Yakni berapa lama partikel-partikel minyak wangi kita itu bertahan di udara. Sehingga kalau minyak wangi atau wangian itu intisyarul iternya itu sangat kuat, orangnya belum nyampe, baunya sudah nyampe. Orangnya sudah pergi, baunya masih tertinggal. Masya Allah. Nah, itu. Kalau ini ada air, jenis-jenis air wangi seperti air mawar alami yang kemudian disemprotkan. Apakah ini juga masuk kategori
Ini bukan minyak wangi ya? Iya, kalau bukan ini minyak ya? wangi. Ya. Air wangi ya. Iya. Gimana nyebutnya ini? Karena kan sering orang salah menyamakan dengan itu dulu, itu ya, buktinya wangi itu. Itu berbeda. Ya. Meskipun ini merupakan upaya yang baik. Jadi kalau kita melihat redaksinya kan hubbiba ilayya min dunyakum. Dijadikan cinta pada diriku, pada diri Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian para ulama memberikan pembahasan khusus kenapa redaksinya kok hubbiba ilayya, dijadikan cinta pada diriku, bukan aku menyukai, aku mencintai. Ini menunjukkan bahwa ini merupakan sesuatu yang berharga, yang sangat khusus walaupun dari dunia. Ya, min dunya, dari dunia kalian. An-nisa, istri, wadib, dan minyak wangi yang tabi'i, asdun thayyib. Nah, tapi ada pelajaran lain, pembahasan betapa Rasulullah SAW itu sangat menjaga baunya. Pernah suatu ketika di antara istri beliau itu ada yang bersekongkol dengan yang lain sesama istri beliau. Ya Rasulullah, aku mencium bau maghfir dari mulutmu. Yang maghfir ini baunya nggak enak. Itu saja hampir-hampir Rasulullah SAW mengharamkannya, sehingga datanglah teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi poin menarik yang dapat kita perhatikan di sini adalah segala upaya untuk menjaga bau badan, menjaga orang lain agar tidak sampai merasa tidak nyaman di sekeliling kita, menjaga agar bau kita adalah bau yang disukai oleh malaikat, ya. Menjaga agar bau kita itu membuat kita sendiri juga betah dalam melakukan kebaikan. Ini merupakan hal yang perlu kita upayakan, walaupun apes-apesnya dalam tanda petik menggunakan yang bukan wewangian, yakni air mawar misalnya. Air mawar sendiri sangat baik kalau kita pakai untuk membersihkan, misalnya merawat kecantikan kulit, merawat kesehatan kulit. Bukan kegantengan kulit ya? Iya. Nah, itu jadi ingat kata remaja itu pada asalnya digunakan untuk itu. Jadi remaja ini kan dari serapan bahasa Jawa ya, dan maknanya baik. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi kalau pakai itu apakah termasuk menggunakan tip? Tidak, tetapi itu masuk dalam makna umum kaitannya dengan menjaga bau badan kita agar memberikan kenyamanan, tidak menyebabkan orang lain itu terganggu. Apalagi kalau kita mau ke masjid atau ke majelis ilmu, membuat orang lain tidak tahan dengan bau kita, ini hal yang harus kita hindari. Makanya dilarang orang habis makan bawang yang bau itulah ya, karena bau-bau itu nggak nyaman. Bagaimana kalau itu bikin nyaman, misalnya maksudnya bikin nyaman itu di sebagian masyarakat ya, bau jengkol, saya sendiri nggak tahan, tapi bagi yang lain bau pete, itu masya Allah, ibu saya suka sekali bau terasi. Saya ingat punya teman itu kalau melewati dulu dari Jombang ke Surabaya, mendekati pabrik terasi, dia buka itu. Dia senang sekali baunya. Padahal bagi saya itu merupakan penderitaan. Ya. Maka bau yang dimungkinkan orang lain nggak kuat, nggak tahan, itu perlu kita hindari. Nah, kita perhatikan bahwa yang dianggap sebagai wewangian dan bukan tip, tidak jarang membuat orang pusing, sesak, dan lain-lain. Sehingga kalau sampai ada orang nggak tahan, yang kita perlu perhatikan. Tapi kaitannya lagi dengan air mawar, itu merupakan upaya yang baik. Walaupun ini bukan hadisnya, tapi saya teringat mengenai perintah Rasulullah Muhammad SAW untuk pakai wewangian, pakai minyak wangi di hari Jumat bagi laki-laki ketika mau sholat Jumat, walau minti bil mar'ah, walaupun dari minyak wanginya perempuan. Itu apes-apesnya. Artinya ketika tidak ada yang biasanya untuk laki-laki, terutama yang itu nggih, yang dari kita pernah bahas tuh yang yang nisik, yang duhan gitu ya, maka bisa pakai yang tibul mar'ah. Iya, bisa menggunakan tibul mar'ah. Tibul mar'ah ini kan minyak wangi dipakai perempuan, tapi nggak boleh dipakai keluar rumah. Karena baunya menyebar. Tapi kalau tibun nisa, nah ini tibun nisa ini. Kalau tibun nisa itu dipakai perempuan, bahkan dilumurkan sekujur badannya sekalipun, keluar rumah nggak masalah, karena baunya tidak menyebar, tersembunyi. Jadi dari sini ke sini nggak bisa mencium baunya, harus dekat sekali. Masya Allah, makanya tibun nisa. Tibun nisa, ya. Alhamdulillah. Ya, demikian ini pembahasan yang menarik dan perlu senantiasa kita ingatkan diri kita maupun orang-orang sekitar kita bahwa tuntunan Nabi itu selalu baik insya Allah.
Maka kalau ada yang mengaku-ngaku, maka kita perlu cek apakah betul sesuai tuntunan Nabi atau hanya klaim saja. Ya. Demikian insya Allah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya lebih detail. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.